Baik, kemarin di video sebelumnya di part 1 mengenai program linier, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh-contoh soal bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini contohnya. Jadi kalian bisa membedakan apa itu pertidaksamaan linier kemudian dengan sistem gitu ya. Nah, kalau pertidaksamaan linier dia hanya terdiri dari satu pertidaksamaan. Tapi kalau sistem dia terdiri dari dua atau lebih suatu pertidaksamaan. Nah, seperti ini kan ada 4 pertidaksamaan. Nah, ini yang namanya sistem gitu ya. Nah, ini ada contoh, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier berikut. X ditambah Y kurang dari sama dengan 5, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6, dan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menentukan dulu garis-garis dari pertidaksamaannya ini ya. Caranya gimana? Yang pertama, X ditambah Y sama dengan 5. Nah, kita buat tabel ya untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita ambil titik yang paling gampang ya. Kita ambil titik yang paling gampang, misalkan 0 yang paling gampang ya. Jadi, kalau X-nya 0, nah jadi X-nya 0, ini saya tutup gitu ya. Nah, maka Y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan 5. Maka kita tulis Y-nya sama dengan 5. Nah, kemudian kalau Y-nya yang 0, kalau Y-nya yang 0, nah kalau Y-nya yang 0, ya sudah terlihat ya, X-nya sama dengan 5. Nah, maka titik bantunya itu adalah 0,5 dan 5,0. Seperti itu. Kemudian garis yang berikutnya yaitu garis X ditambah 2Y sama dengan 6. Sama kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, titik potong terhadap sumbu X-nya. Kalau titik potongnya di 0, X-nya di 0, ya, maka Y-nya berapa? Nah, itu 2Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6 dibagi 2, 3. Oke, kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 6. Oke, maka titiknya adalah titik potong terhadap sumbu X dan Y-nya itu adalah 0,3 dan 6,0. Seperti itu. Bu, apakah boleh mengambil titik-titik yang lainnya? Boleh saja. Misalnya kalau X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 4. Seperti itu ya. Nah, seperti ini aja sudah cukup. Nah, kemudian ada lagi garis X sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 0. Nah, kita gambarkan garis-garis ini. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Ya. Nah, kita gambarkan garis X ditambah Y sama dengan 5. X tambah Y sama dengan 5. 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Kemudian 5,0. Berarti X-nya 5, Y-nya 0. Nah, maka kita tarik garis. Oke, ini adalah garis X ditambah Y sama dengan 5. Oke, kemudian ada garis X ditambah 2Y sama dengan 6. Berarti titiknya adalah 0,3. 0,3 sini. Oke, kemudian 6,0. Nah, ini tadi 5 ya. Nah, sini 6. Oke, maka kita tarik garis. Nah, ini adalah garis X ditambah 2Y sama dengan 6. Tuh. Nah, kemudian X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini adalah
garis yang memotong sumbu X di titik 0. Ini titik 0 ya, ini adalah sumbu X. Jadi dia garis yang memotong sumbu X ini di titik 0. Nah, maka ini adalah garis X sama dengan 0. Nah, dia berimpit dengan sumbu Y. Ini adalah garis X sama dengan 0. Tuh. Ini ya. Kemudian Y sama dengan 0. Apa artinya Y sama dengan 0? Y sama dengan 0 itu adalah garis yang memotong sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Ya, dia memotong di titik 0. Nah, maka inilah garis. Kan ini garisnya memotong sumbu Y ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 0. Nah, baru kita menentukan di mana letak daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita harus uji titik terlebih dahulu ya. Kita uji titik. Kita ambil titik yang paling gampang. Sekali lagi kita ambil yang paling gampang saja ya. Misalnya titik 0,0. Di mana letak titik 0,0 di sini ya? Nah, ini adalah titik 0,0. Itu. Nah, kita masukkan titik 0,0 ini ke pertidaksamaannya. Pertidaksamaan yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 tambah 0, 0, ya kan? Nah, apakah 0 ini kurang dari sama dengan 5? Pernyataannya benar ya. Benar bahwasanya, oke, saya tulis di sini ya. Berarti untuk yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Berarti 0 tambah 0, 0. 0 itu kurang dari 5 gitu. Maka daerah penyelesaiannya itu adalah daerah sini ya kan. Mana tadi ini ya garisnya ya, ini garisnya. Maka daerah penyelesaiannya itu daerah sini gitu ya. Nah, maka kita arsir ke daerah yang bukan daerah penyelesaian. Nah, jadi daerah penyelesaiannya itu daerah yang mengarah ke titik uji tadi, yaitu mengarah, kalau ini garisnya, ini titiknya, berarti dia daerah penyelesaiannya mengarah ke sini gitu ya. Kemudian kita uji lagi ke pertidaksamaan yang berikutnya, yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6 kan. 0, X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 ditambah 0. Nah, 0 kurang dari sama dengan 6. Ya benar ya, pernyataan ini 0 kurang dari 6. Titik 0,0 ini garisnya. Ini garis X ditambah Y sama dengan 6. Titik ujinya adalah di sini. Maka daerah penyelesaiannya itu adalah daerah sini. Ya kan? Nah, maka kita arsir ke daerah yang bukan penyelesaian. Oke, kemudian ada X lebih dari 0. X lebih dari 0, ini tadi garis X sama dengan 0. Kalau lebih dari itu berarti ke kanan ya kan. Ya, di sumbu X ini kalau ke kanan dia bernilai lebih dari 0 atau positif. Nah, maka daerah ini adalah daerah penyelesaiannya. Maka kita arsir ke daerah yang bukan penyelesaian. Oke, kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini tadi adalah garis Y sama dengan 0. Kalau lebih dari, kan sumbu Y itu kalau lebih dari positif itu ke atas ya. Kalau kurang dari itu ke bawah. Nah, maka daerah yang lebih dari itu merupakan daerah penyelesaiannya. Berarti arah ke atas daerah penyelesaiannya. Nah, kita arsir ke daerah yang bukan penyelesaian. Nah, kalau video sebelumnya itu tergantung ya, tergantung bukunya. Jadi macam-macam. Ada yang bukunya daerah arsiran itu merupakan daerah penyelesaiannya. Ada juga buku yang daerah yang bersih itu adalah daerah yang tidak kena arsir, itu adalah daerah penyelesaiannya. Jadi disesuaikan saja. Nah, seperti gambar ini, kalau saya untuk sistem pertidaksamaan, untuk sistem ya, untuk sistem lebih baik kita mengarsirnya ke arah yang bukan penyelesaian, karena kita keterbatasan alat ya kan. Tapi kalau alatnya canggih gitu ya, nah enak kita mengarsirnya ke arah penyelesaian. Tapi kalau seperti ini lebih baik kita mengarsirnya ke arah yang bukan penyelesaian. Nah, terlihat jelas ya kan, daerah yang tidak diarsir inilah daerah yang merupakan himpunan penyelesaiannya gitu. Kalau di video sebelumnya di part 1, daerah penyelesaian itu merupakan daerah yang diarsir gitu. Jadi tergantung bukunya, disesuaikan saja ya. Oke, jadi inilah
contoh bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Ini ada pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2, 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6, kemudian 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita akan menentukan di manakah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut ini. Kita tentukan dulu garis-garisnya ya. Yang pertama itu ada garis X sama dengan 0. Kemudian ada garis, nah ini Y lebih dari sama dengan 0. Berarti ini ada garis Y sama dengan 0. Kemudian yang ini Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2. Kemudian ada garis 2X. 2X ditambah Y sama dengan 6. Kemudian ada garis 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, seperti biasa kita tentukan dulu titik-titik yang akan membentuk garis ya, atau titik-titik potongnya. Nah, kita lihat ini sumbu X dan sumbu Y. Ya. Sekali lagi kita ambil titik yang paling gampang. Bolehkah titik yang lain? Boleh-boleh saja. Tapi kalau saya sarankan titik yang paling gampang saja ya. Misalnya kalau X-nya 0, nah ini X-nya 0, sudah terlihat ya, Y-nya sama dengan 6. Oke, sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti kan 2X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 6 dibagi 2, 3. Maka titiknya itu adalah 0,6, kemudian 3,0. Oke, untuk garis 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Oke, kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Y-nya 12 dibagi 3, 4. Sekarang kalau Y-nya yang 0, maka Y-nya yang 0, maka X-nya berapa? 12 dibagi 2, 6. Sehingga titiknya itu adalah 0,4 dan 6,0. Nah, kita gambarkan garis-garis ini ya, kita gambarkan. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Oke, kita lihat garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 tadi sudah kita bahas ya. X sama dengan 0 itu artinya garis yang memotong sumbu X di 0. Nah, berarti garis ini ya. Ini garis ini memotong sumbu Y di 0. Oke, ini adalah X sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 0 artinya garis yang memotong sumbu Y ya di titik 0 ini. Nah, ini adalah garis yang memotong sumbu Y di titik 0. Ini adalah Y sama dengan 0. Oke, kemudian ada garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Berarti garis yang memotong sumbu Y di 2. Nah, kita misalkan ini titik 2. Maka kita tarik garis yang memotong sumbu Y ini. Oke, maka ini adalah garis Y sama dengan 2. Sekarang kita gambarkan 2X ditambah Y sama dengan 6. 0,6 ya, 0,6 di sini. Oke, kemudian 3,0. Oke, kita tarik garis. Oke, ini adalah garis 2X ditambah Y sama dengan 6. Oke, berikutnya ada garis 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Berarti titiknya 0,4. Kemudian 6,0. Di sini. Oke, kita tarik garis.
Nah, ini adalah garis 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, kemudian untuk menentukan di manakah daerah penyelesaiannya, kita uji titik lagi. Nah, kita uji titik. Kita ambil titik yang paling gampang, yaitu 0,0. Oke, titik 0,0 itu di sini ya. Nah, ini 0,0. Oke, nah, apakah boleh titik yang lain? Boleh-boleh saja. Misalkan titik 1,1 berarti di sini 1, sini 1 berarti sini ya, kira-kira ya. Nah, boleh. Titiknya di sini. Boleh kita ambil titik ujinya 1,1 boleh. Berarti titiknya berada di sini. Nanti tinggal disubstitusikan saja titiknya ke garis-garisnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk X lebih dari sama dengan 0. Ingat tadi kalau lebih dari sama dengan 0, daerah penyelesaiannya itu ke kanan. Nah, maka kita arsir ke yang bukan penyelesaian. Oke, kemudian Y lebih dari 0. Y lebih dari 0, ini tadi Y, garis Y sama dengan 0. Kalau lebih berarti dia ke atas daerah penyelesaiannya. Nah, kita arsir ke daerah yang bukan penyelesaian. Oke, kemudian garis Y sama dengan 0. Y kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0, ya kan, berarti di sini daerah penyelesaiannya. Ya kan, karena dia kurang ya, ke bawah berarti. Kalau ke atas kan berarti dia lebih dari. Nah, dia kurang dari 0, berarti di sini daerah penyelesaiannya. Kita arsir ke arah yang bukan daerah penyelesaian. Oke. Nah, kemudian kita uji nih untuk yang 2x, pertidaksamaan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 6. X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 6. Pernyataan ini benar. Nah, berarti mana garis 2x ditambah Y sama dengan 6? Ini adalah garis, ini ya, 2x ditambah Y sama dengan 6. Nah, titik 0,0 ini kan mengarah ke sini ya, mengarah ke sini kan. Nah, pernyataannya ini benar, berarti disinilah merupakan daerah penyelesaiannya. Maka kita arsir ke daerah yang bukan penyelesaian. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 12. Pernyataan ini juga benar. Garisnya itu adalah ini tadi ya, ini garisnya. Nah, titik 0,0 yang kita uji tadi di sini. Dan pernyataannya adalah benar, maka daerah sini merupakan daerah penyelesaiannya. Kita arsir ke daerah yang bukan penyelesaian. Oke, terlihat jelas ya. Kalau daerah yang tidak diarsir atau daerah yang bersih ini, inilah yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Baik, kalau sebelumnya ada pertidaksamaannya, kita disuruh mencari daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang ada daerah penyelesaiannya, kita disuruh menentukan pertidaksamaannya, ya. Nah, kita lihat pada gambar berikut ini, daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang diarsir ini. Nah, kita akan menentukan garis-garisnya terlebih dahulu yang membatasi daerah penyelesaiannya ini. Yang pertama itu ada garis garis yang memotong sumbu Y di 0. Nah, maka ini adalah garis Y sama dengan 0. Kemudian ada garis ini. Garis ini adalah garis yang memotong sumbu Y di 3. Maka ini adalah garis Y. Ini adalah garis Y sama dengan 3. Oke, kemudian ada garis yang memotong sumbu X. Ini adalah garis yang memotong sumbu X di 0. Maka ini adalah garis X sama dengan 0. Nah, kemudian ada garis yang melalui titik 0,4 dan 4,0. Garis yang melalui titik
0,4 dan 4,0. Nah, bagaimana cara menentukan garisnya ini? SMP kalian sudah pernah belajar ya. Rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, kita misalkan ini adalah X1 Y1-nya, ini adalah X2 Y2-nya. Ya, tinggal kita substitusikan saja. Y dikurang Y1, Y1-nya 4 per Y2, Y2-nya 0 dikurang 4. X dikurang X1, X1-nya 0 per X2, X2-nya 4. Oke, berarti di sini Y dikurang 4 per 0 dikurang 4, jadi min 4. Sama dengan X dikurang 0, X 4 dikurang 0, 4. Tinggal dikali silang saja. Ini dikalikan dengan 4. Y dikali 4 jadi 4Y, min 4 kali 4 jadinya min 16, sama dengan min 4 kali X, min 4X. Tinggal kita pindah ruaskan saja. Ini pindah ruas jadinya 4X ditambah 4Y sama dengan min 16, pindah ruas jadinya 16. Oke, jadi persamaan garis ini itu adalah 4X ditambah 4Y sama dengan 16. Nah, kemudian ada lagi garis yang melalui titik 0,6 dan 3,0. Titik 0,6 dan 3,0. 3,0. Oke, kita substitusikan lagi ke ini ya, ke rumus yang ini ya. Berarti Y dikurang Y1. Kita misalkan ini X1 Y1-nya, ini X2 Y2-nya. Berarti Y1-nya itu 6 per Y2, Y2-nya 0 min 6. Sama dengan X dikurang X1, X1-nya 0 per X2, X2-nya 3, 3 dikurang 0. Sehingga Y min 6 per 0 dikurang 6 min 6, X dikurang 0 X per 3 dikurang 0, 3 kali silang ya. Y dikali 3 jadinya 3Y, min 6 dikali 3 min 18 sama dengan min 6 kali X jadinya min 6X. Oke, tinggal kita pindah ruaskan lagi ya. Min 6 pindah ruas jadinya 6X ditambah 3Y sama dengan min 8 pindah ruas jadi positif 18. Nah, berarti ini adalah garis 6X ditambah 3Y sama dengan 18. Nah, kita tinggal menentukan pertidaksamaannya. Kalau ini kan baru persamaan garis ya. Nah, kita akan menentukan pertidaksamaannya di mana. Kita uji titik sama ya. Kita uji titik. Kita ambil misalnya kita uji titik. Nah, uji titik kita, titiknya itu haruslah berada di daerah penyelesaiannya ini. Ya, di daerah penyelesaiannya. Misalkan kita ambil titik 1,1. Di sini 1, di sini 1. Nah, ini titiknya. Nah, ini titiknya. Nah, titik yang ini kan berada di daerah penyelesaian ini kan. Nah, maka kita lihat dulu untuk garis Y sama dengan 3. Garis Y sama dengan 3 ini tadi ini ya. Nah, maka kalau ngarahnya ke bawah, kan ini daerah arsirannya nih. Ini yang kena arsir ya. Nah, kalau kita arsirkan ke bawah, maka daerah ini merupakan daerah yang kurang dari. Ya kan, kurang dari garis Y sama dengan 3 ini. Maka pertidaksamaan yang pertama kita temukan yaitu adalah ini ya, kita uji titiknya adalah 1,1. Nah, yang pertama saya tulis di sini ya. Y-nya itu lebih dari arah ke bawah tadi ya, kurang dari ya. Berarti kurang dari sama dengan 3. Kemudian untuk garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 tadi ini ya, Y sama dengan 0. Ini adalah garis Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 ini kalau ngarsirnya ke arah titik uji ini berarti ngarsirnya ke atas ya. Gitu. Kalau ke atas kan berarti dia Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian garis X sama dengan 0, ini adalah garis X sama dengan 0. Ini adalah garis X sama dengan 0. Titiknya tadi di sini ya.
Nah, ini adalah garisnya. Ternyata dia ngarsirnya kan ke arah kanan ya, ke arah kanan. Ke arah kanan itu kan berarti kan positif. Positif itu artinya lebih dari. Maka dia X lebih dari sama dengan 0. Itu. Kemudian, nah kita uji titik 1,1 ini ke ini ya, ke persamaannya ini tadi. Berarti di sini 4 kali 1 4 ditambah 4 kali 1 4. Ini hasilnya adalah 16. Nah, sekarang kita lihat 4 ditambah 4 itu 8. Ini 16. Nah, 8 dengan 16 itu kan 8 kurang dari sama dengan 16. Kenapa sama dengan? Karena ini garisnya full ya, tidak putus-putus. Tapi kalau dia garisnya putus-putus, maka di sini hanya kurang dari saja, tidak pakai sama dengan. Gitu. Nah, sehingga pertidaksamaannya berarti 4x ditambah 4y kurang dari sama dengan 16. Tuh. Nah, terakhir ke garis yang ini nih, ke garis 6x ditambah 3y sama dengan 18. Uji titik tadi kan 1,1 ya. Maka 6 kali 1 ya, 6 kali 1 6. Saya geser sedikit ya. Dari sini aja deh. Nah, 6 kali 1 itu 6. Di sini aja. Oke, 6 kali 1 6. 3 kali 1 3 terhadap 18. Itu hasilnya adalah 18. Nah, 6 ditambah 3 9. 9 dengan 18. Nah, 9 itu juga kurang dari sama dengan 18 ya. Nah, sehingga pertidaksamaannya itu adalah 6x ditambah 3y kurang dari sama dengan 18. Nah, untuk yang ini y kurang dari sama dengan 3 dan y lebih dari sama dengan 3, ini bisa kita buat nih seperti ini bentuknya. Y lebih dari sama dengan 0, berarti ini lebih dari sama dengan 0 ya, kurang dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 3. Jadi kita bacanya dari y kurang dari, y lebih dari sama dengan 0, y kurang dari sama dengan 3. Seperti itu.